Oke, kita akan melanjutkan untuk part 1 tadi, yaitu membuat atau bagaimana caranya mengkoneksikan database MySQL ke Java NetBeans. Oke, video part kedua ini kita akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat form simpan data atau pada kasus form data diri mahasiswa. Oke, pertama kita akan mulai dari penjelasan GUI-nya. Jadi, ini kebetulan sudah saya buat tadi untuk GUI-nya. Oke. Untuk from data diri sederhana, NIM, nama, alamat terus tanggal lahir dan X tanggal bla 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 ini kita menggunakan label. Nah, label ya. Jadi di banyak ini kita menggunakan label. Oke, next. Dan untuk NIM kanannya NIM ini, nama, alamat, dan tanggal lahir, kita menggunakan text field. Mana text field? Nah, ini kita menggunakan text field. Itu. Dan kita ubah juga sebelum ubah variabelnya, kita lanjutkan lagi untuk apa saja tombolnya. Oke. Dan untuk simpan, batal, update, delete, kita menggunakan tombol button. Nah, button yang ini, tombol button gitu. Selanjutnya kita akan mengubah nama variabelnya. Yang pertama ini klik kanan, klik variabel, nah text name, klik OK saja. Ini klik kanan juga, variabel name, txt nama. Nah, itu. Dan bawahnya juga sama, ini juga sama. Nah, untuk simpan ini sedikit berbeda, yaitu kita menggunakan cmd simpan gitu. Ini juga sama, variable name cmd batal. Ini juga sama, ini juga sama gitu. Jadi yang diubah variabelnya itu cuma ini text field, text field, text field, text field, tombol button, tombol button, oh, tombol button, tombol button. Nah, gitu. Oke. Nah, berhubungan ini sudah menjelaskan GUI-nya sudah, terus penjelasan cara membuat variabelnya juga sudah. Selanjutnya kita akan penjelasan database yang digunakan. Nah, oke. Jadi untuk database yang kita gunakan ini di sini. Ini adalah database yang kita gunakan. Bentar. Nah, untuk primary key-nya itu yaitu NIM. NIM ini adalah INT primary key-nya, yaitu patokannya. Gitu. Dan kita telah buat database yaitu dengan nama DBMS dengan tambahan tabel mahasiswa. Itu. NIM adalah INT, nama varchar, alamat teks, tanggal lahir, date. Nah, gitu. Biasa not null, not null, not null, not null. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan codingan proses simpan, tombol simpan. Oke, langsung saja kita pergi ke Java NetBeans-nya. Setelah itu kita klik source. Nah, ini tadi sudah saya buat untuk cmd simpannya, yaitu ini adalah variabelnya cmd simpan tadi. Oke, dan ini adalah codingan yang saya buat tadi. Nah, oke, langsung saja kita mulai untuk penjelasannya.
Oke, untuk eh, untuk private void ini adalah metodenya ya. Nah, itu. Dan kalau kalian belum ada kayak saya tadi, tinggal tombol simpan ini, klik dua kali, enggak dua kali. Nah, langsung em, ke dalam kategori atau masuk ke tempat tombol simpannya. Oke, langsung saja. Untuk TRY ini digunakan untuk menjalankan kode yang berhubungan dengan database. Kalau terjadi error, program tidak langsung berhenti karena akan ditangani oleh judge. Oke. String SQL ini adalah buat variabel bernama SQL. Tipe datanya string dipakai untuk menyimpan perintah SQL. Oke. Selanjutnya adalah nantinya itu membuat query SQL untuk memasukkan data tabel ke mahasiswa. Jadi kita akan masukkan tabel ke mahasiswa, insert into mahasiswa gitu. Oke, langsung selanjutnya untuk SQL plus sama dengan text name titik get text itu adalah ini. Dan untuk text name get text itu adalah mengambil isi dari text box name itu. Tambah plus berarti menambahkan teks ke variabel SQL. Oke, itu langsung selanjutnya ada nah, ada text nama kayak tadi sampai sampai bawah ini sama semua. Jadi saya akan cuma jelaskan yang atas ini saja. Jadi untuk eh, ini semua sama saja, itu mengambil text box dari nama, mengambil text box dari alamat, terus mengambil text box dari tanggal. Nah, untuk selanjutnya itu ada statement execute update. Ini adalah untuk eh, menjalankan query insert ke database. Kalau berhasil, data akan masuk ke tabel mahasiswa. Gitu. Oke, selanjutnya selanjutnya yaitu G option, show message, dialog, bla bla bla. Nah, ini adalah menampilkan pop-up simpan data berhasil. Keterangan this from saat ini. Informasi judul pop-up, terus information message itu icon informasi. Nah, gitu. Selanjutnya eh, jika terjadi error database program masuk ke bagian ini, bagian catch atau exception DBE exception gitu. Jadi contohnya itu koneksi database gagal ataupun query salah, data kosong ataupun tipe data tidak cocok gitu. Dan untuk pesan gagalnya itu ada di bawahnya, simpan data gagal gitu. Dan untuk G option ini cuma menampilkan pop-up error atau simpan data gagal. Yang ini kan atas kan simpan data berhasil. Jadi sama gitu. Kalau yang atas ini berhasil, yang bawah simpan data gagal kalau memang gagal gitu. Oke, selanjutnya ada uh, sistem println error plus DBE action. Itu digunakan untuk melihat data error di output NetBeans. Contoh Java SQL exception
SQLe caption itu. Terus ini ada txt name request focus. Ini fungsinya untuk setelah proses selesai, kursor kembali ke textbox name. Jadi user bisa langsung input data berikutnya. Coba kita lihat untuk formatnya lagi. Oke, penjelasan codingan simpan sudah. Oke, penjelasan outputnya seperti apa. Nah, ini kita akan running dulu untuk tombol simpannya ini, apa berhasil apa tidak. Klik kanan, run file, terus ini kita ke sini. Nah, kita sudah klik, terus kita tombol simpan cara tetap berhasil. Terus kita lihat untuk hasilnya. Sudah bertambah. Nah, kita klik terus. Nah, kita bertambah ya, King Jojo Jakarta. Jadi untuk video part 2 ini mungkin cukup sampai di sini saja. Oke. Okay, see you next time.